Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi Khair. Luar biasa hari ini ya. Pagi-pagi masih sudah semangat. Mister mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Nihil absen berapa? Nggak ada ya. Ya, Mister bercanda aja ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita belajar kembali ya. Mister mengajarkan materi yang baru. Tapi sebelumnya tolong biasa pimpin doa siapa? Dibia ya, Dibia. Nah, kita berdoa dulu. Setelah itu kita murojaah surat pendek ya. Biar hafalan kita tetap terjaga. Silakan Dibia. Ya, oke. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa dan bermurojaah ya. Semoga hafalannya makin bertambah, makin teringat, dan yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan. Sekarang Mister mau memulai ya tentang materi yang baru Mister mau ajarkan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Atau nanti kita akan lebih fokus lagi tentang berpikir komputasional ya. Mister mau kasih clue dulu nih ya, sebentar. Nih. Kira-kira kalau Mister kasih gambar ini kalian udah tahu gak? Tahu. Kenapa? Apa ini? Kucing ya. Kakinya berapa? Bulunya? Banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tahu ya. Kalau Mister kasih gambar ini, kira-kira tahu nggak? Tahu. Tahu. Ini apa? Kakinya berapa? Dua. Bunyinya gimana? Kalau Mister kasih yang ini, kira-kira kalian tahu nggak ya? Gambar ini? Kok tahu? Nama aliennya siapa?
Nah, nggak tahu. Yang kalian tahu kalau ada gambar aneh disebutnya alien gitu ya. Ada lagi sebutnya apa? Monster. Ada bakteri. Nah, jadi nggak jelas gitu ya. Informasi yang kalian dapat juga nggak jelas ya. Nah, ini kira-kira kenapa? Karena kalian sudah tahu tentang burung dan kucing. Kalian sudah kenal dengan burung dan kucing. Tapi kalian belum kenalan dengan alien. Datanya belum valid ya. Kalau ini sudah valid. Begitu juga dengan kalau komputer berpikir. Nah, komputer itu dia juga tahu kalau data yang mana yang valid, mana yang tidak. Gitu ya. Komputer juga bisa berpikir seperti manusia. Karena yang bikin komputer siapa? Manusia, gitu ya. Nah, Mister mau menjelaskan tentang bagaimana si komputer atau AI itu berpikir. Metodenya adalah dia mengikuti pola-pola berpikir manusia, yaitu berpikir komputasional. Apa Mister berpikir komputasional? Kita mulai ya, sebentar. Nah, sebelumnya, Mister mau kasih tahu tujuannya dulu ya. Tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Diharapkan siswa-siswa atau anak-anak paham tentang pengertian berpikir komputasional. Juga siswa dapat memberikan contoh dari penerapan sehari-hari, gitu ya. Nah, siswa juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional seperti cara berpikirnya komputer, gitu ya. Mister lanjut. Sekarang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang mau bantu jawab? Baca? Kak Meru tolong bantu baca. Berpikir komputasional, cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Nah, jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecah masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Nah, ini yang nanti kita pelajari. Bagaimana kalian bisa berpikir, menyelesaikan masalah, bukan cuman komputer ya, tapi kalian juga memahami agar bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, Mister yakin banyak masalah yang kalian hadapi. Tapi kalian nanti dipersiapkan agar bisa siap menjadi individu yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir komputasional ya. Apa aja sih komponen utama yang harus kalian pahami? Ada yang mau bantu baca? Kak, bantu Kak? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini yang Mister mau jabarkan ya, jelaskan dulu ke kalian. Yang pertama ada caranya, satu dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. 4 ini yang kalian harus pahami dengan baik dan benar agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Jadi prinsipnya komputer sama seperti ini. Kita adopsi dengan kalian agar kalian bisa menyelesaikan masalahnya dengan 4 langkah ini. Kita jabarkan ya, kita jabarkan. 1, apa itu dekomposisi? Ada yang bantu baca Kak? Kak tolong baca Kak. Yang kenceng Kak. Komposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, jadi dekomposisi itu adalah memecah satu masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola ya. Contohnya apa? Apa sih Mister contohnya? Contohnya begini ya. Misalnya kalau kalian disuruh jadi panitia 17-an, bentar lagi 17 kan ya? Misalnya kalian jadi panitia 17 di kampung. Tolong kalian jadi panitia untuk ngurusin lomba anak-anak misalnya. Kalian dibantukan.
Wah, bingung aku, Mister. Caranya kalian bisa pecahkan itu dengan kita bagi dengan kelompok yang kecil-kecil. Nah, itu langkahnya ya. Kalian bagi dengan kelompok yang kecil-kecil. Misalnya, kamu jadi ketua ya, misalnya ya. Ketua bikin lagi yang kecil-kecil supnya. Bagian hadiah, ada bagian lomba, ada bagian acara, ada yang ngurusin konsumsi, bagi-bagi konsumsi ya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil itu dipecah, hal yang besar kita pecah jadi kecil-kecil agar masalah yang besar itu jadi kepanitiaan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Contohnya yang lain apa? Ada yang tahu? Contoh yang lain apa? Ada masalah begini. Kalian nggak tahu masalahnya apa gitu loh. Tapi kalau Mister kasih clue-nya yang kecil-kecil, mungkin kalian bisa menyelesaikan. Contohnya gini, kita tebak-tebakan ya. Aku berkaki 4. Aku tidur di kandang. Nah, mulai kan kecil-kecil ya. Digabung-gabung, suaraku mu. Ada yang tahu? Apa Kak? Sapi. Ya. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil kita gabung, akhirnya masalahnya itu jadi tahu. Gitu loh. Begitu cara mencari sebuah masalah. Ya. Misal kasih contoh lagi. Aku berkaki 2. Tinggalku di atas pohon. Aku suka terbang ke laut mencari mangsa. Kajian apa? Burung apa Kak? Lebih tepatnya tahu nggak? Dari terbang atas mencari mangsa ke laut. Kakak apa Kak? Burung elang, betul. Ya, kalian bisa menjawab masalah itu karena datanya kalian sudah tahu semua. Dari yang kecil sampai akhirnya diketahui lah masalahnya. Ulang ya, lagi ya. Kalau ada yang tahu langsung tulis tangan ya. Aku berkaki 4. Aku tidak pernah mengeluh. Bingung ya. Masih bingung. Aku bisa tambahin. Aku ada di kelas. Kameru. Hah? Kucing. Mister kan belum lengkap nih jawab ngasihnya. Aku berkaki 4. Aku tidak pernah mengeluh. Aku ada di kelas. Kak, tikus. Salah. Belum. Yang belum. Kak, meja. Betul. Ya. Jadi dari hal yang kecil itu kita dapat jawaban besarnya gitu ya. Itu. Mulai paham ya apa itu dekomposisi ya? Oke. Kita lanjut. Mister mau jelaskan tentang cara berpikir yang kedua, yaitu pengenalan pola. Ya, tolong bantu baca Kak. Kak, baca Kak. Identifikasi kesamaan, perbedaan, atau perulangan dalam masalah atau data. Ya, pola itu adalah kesamaan atau perbedaan atau pengulangan dalam sebuah masalah atau data ya. Jadi, Mister mau gambarkan dulu tentang pola itu apa. Contohnya yang lebih kecil nih. Ini ada gambar-gambar ya. Ini sebenarnya sebuah pola. Kalian bisa tahu warna kuning ada berapa? 4. Karena kalian tahu itu warna kuning. Warna hijau ada berapa? 6. 7. Ya. Bentuk bulat ada berapa? 3 ya, walaupun beda warna tapi bentuknya bulat. 1, 2, 3. Jadi ini menggambarkan sebuah pola. Ada pola karena datanya kita sudah tahu, ya. Tapi pola itu bukan cuma berupa bentuk, bisa angka, bisa apa lagi? Kira-kira ada yang tahu? Bisa angka, bisa bentuk, bisa suara pun bisa, ya. Misalnya contoh. Bunyinya cuit. Apa itu? Cicit. Tikus. Kuk. Hah? Burung hantu. Guk. Ya.
Jadi kalau sudah paham dengan itu ada suara anjing ya. Jadi pola itu bisa berdasarkan dengan suara ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa nih? Kalian bangun pagi jam berapa? Jam 5 ya. Habis bangun pagi ngapain? Hah? Bukan sholat dulu. Oh iya. Bangun pagi, sholat dulu. Bangun pagi jam 5, habis sholat mandi, habis mandi makan, habis makan siap-siap berangkat, habis itu ke sekolah. Itu kalian kerjakan kan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu bisa menjadi sebuah pola kebiasaan. Jadi Mister udah tahu nih, misalnya Dibia itu bangun paginya jam 5 karena sudah terbiasa seperti itu gitu loh. Jadi dari pola kebiasaan bisa ya. Mister mau ngajak main kalian. Nggak kelihatan ya, Mister duduk dulu ya. Di sini ada pola ya. Mister mau tunjukin. Nah, ada 8 bentuk pola. 8 bentuk ya. Tapi 8 belum tahu kita. Ada yang tahu gambar ke-8 apa? Yang belum? Kak, ya Kak? Hah? Gambar 8 segitiga, yakin Kak? Gimana taunya? Bisa maju, mau maju nggak? Ayo maju Kak, jelasin Kak, ayo. Jadi habis hati segitiga. Jadi urutannya sudah tahu ya dari pola-pola sebelumnya. Makasih Kak ya. Duduk Kak. Mister yang kedua. Benar segitiga ya. Yang kedua nih. Ada pola seperti ini. Ada yang tahu nggak? Yang 8-nya apa? Kak. Nggak jadi. Ayo. Kak apa Kak? Ketupat. Mister nggak bilang ketupat? Ada yang tahu? Lingkaran. Mister nggak bilang itu bentuk ya. Polanya apa? Jihan? Kuning. Kenapa taunya Kak Jihan? Habis merah kuning. Jadi Mister nggak bilang apa. Jadi di sini apapun bentuknya urutannya merah kuning merah kuning merah kuning merah kuning. Jadi warna itu juga bisa menjadi sebuah pola gitu ya. Mulai kebayang ya apa itu pola. Bisa lanjut mau tes kalian. Mister mau lihat ini polanya apa ayo. Warnanya beda, bentuknya beda-beda. Yang kelima apa? Pola angka. Yang kelima itu apa? Yang ini setelahnya apa Kak? Hah? 55. Taunya dari mana? 45. Karena di sini kelihatan ya. Kita nggak ngomongin pola, bentuk-bentuk lagi, tidak ngomongin warna lagi, tapi sudah terlihat. Ini 1-1, walaupun dibalik. 2-2, 3-3, 4-4, jadi harusnya di sini 5-5. Bisa tag lagi yang terakhir ya. Di sini ada pola bentuk ya. Ada yang tahu itu main apa namanya? Kartu apa? Domino atau gaple biasanya kalau 17 Agustus pada main nih biasa nih, lomba. Di sini ada pola apa? Kira-kira kalian tahu nggak? Apa sebelahnya? Hah? Kartu apa? Di situ terlihat ada polanya. Apa? Meru. Ini pola kelipatan 2. Jadi yang pertama itu 2, yang kartu kedua itu 4, ada 1 2 3 4. Nah, terus kartu ketiga ada 1 2 3 4 5 6. Nah, terus kartu keempat ada 1 2 3 4 5 8. Nah, berarti kartunya apa? Jadi kartu terakhir pasti 55. 55. Oke, kita terima ya, kita tampung ya. 55. Ada yang lain nggak? Kartu terakhir apa? Kak, ya Kak? 4 sama 6. 4 sama 6. Coba kenapa 4 sama 6 Kak? Polanya dari mana?
polanya dari mana taunya? Oke, kenapa Kak? Tadi bilangnya 46. Karena itu polanya kelipatan 2. Kelipatan 2, yang mana kelipatan 2? Yang satu pertama 2, yang kedua ada 3 sama 1 sama dengan 4, yang ketiga ada 2 sama 4 sama dengan 6, yang keempat ada 5 sama 3 sama dengan 8, yang kelima harusnya 10, jadi 4 sama 6 sama dengan 10. 4 sama 6 jadi 10. Kita bandingkan ya dengan Kak Mahameru. Dua-duanya menjawab kartu terakhir adalah 10. Cuman Kak Mahameru bilang 55. Kak siapa? Pika. Kak Pika bilangnya 46. Ya, kita lihat polanya. Ternyata angkanya 46. Kalau kelihatan ya, di sini nih polanya. Dari 0, 1, 2, 3, asurnya 4. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hampir semua tuh terlihat polanya. Pola gambar, pola warna. Warna nggak masuk ya gitu loh. Tapi terlihat polanya harusnya. Sudah paham ya tentang pola ya? Sudah mulai kebayang ya? Kita lanjut. Ayo, siapa yang mau jawab nomor ini? Ada 2 pembagian. Kita mengenalkan pola juga ya. Di atas ada pola kuning, di bawah juga ada pola. Kira-kira mana yang cocok dari A itu dengan gambar yang lain? Yang nomor A atas cocoknya dengan mana? Kalau disatuin jadi satu warna kuning yang utuh, ya Kak? A sama K, ya karena ini bentuknya S, ini tinggal dipasang sini jadinya S. Yang yang C, yang B, ayo. Yang C M. Yang B dulu. Oh, yang B I, ya. Sekarang C. Dibiak. C dengan M, betul. F siapa? Kak, Kia. F sama M. Enggak, Kak. Benar kah? Yang F cocoknya sama yang mana nih? H, ya. Jadi tinggal kayak kita main puzzle, pas dimasukin srek gitu, cocok gitu ya. Yang G. Iya, Kak. G dengan mana? G dengan G ini dengan, ada yang tahu nggak? Salim. G dengan O, ya. Kan kelihatan nih polanya, ini yang kosongnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Tentang pola kalian sudah paham ya. Yang ketiga, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah, ada yang bantu baca, Kak, tolong. Kak, tolong Kak. Baca. menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail tidak rumit dan fokus pada abstrak yang Nah, abstraksi itu kita menyederhanakan masalah. Jadi kalau ada suatu masalah gitu ya, kalian sederhanakan dengan mencari apa yang paling penting saja. Jadi kalian cari yang paling pentingnya. Contohnya apa, Mister? Contohnya begini ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini ceritanya. Ada Pak Ojol ya, mau nganter barang ke sekolah Al-Hikmah. Ya. Tapi tengah jalan dia kehabisan baterai. Gak bisa lihat Google Map. Udah di ujung Bintara. Ada yang bisa bantu dia, ngasih jawaban, jangan sini. Misalnya ketemu di jalan nih sama kalian. Dek, Al-Hikmah tuh di mana ya? Itu kan sebuah masalah ya. Pak Ojol ini tidak tahu Al-Hikmah itu di mana. Persisnya di mana. Ada yang bisa jawab? Patokannya apa ya, Dek ya? Nah, Kak Meru. Al-Hikmah berada di Al-Hikmah sekolahnya Madep Utara. Enggak, bukan Kutara, itu terlalu detail. Jadi begini, Pak Ojolnya itu sudah di Jalan Bintara, ya.
Cuman dia nggak tahu patokannya apa ya. Kira-kira yang yang bisa membawa dia sampai ke al-hikmah. Depan McD. Nah, itu yang paling besarnya ya. Jadi kalau ojol nggak tahu al-hikmah, tapi McD tahu dia. Oh iya ya, depan McD ya. Ada yang lagi yang lebih besar lagi? Hah? Di jalan? Bukan, terlalu kecil. Samping bank apa? Bank. Salim apa, Lim? Samping Pertamina. Jadi Pertamina orang juga udah tahu ya, karena besar ya. Jadi sudah tahu. Ternyata, oh iya, berarti SDIT Al-Hikmah depan McDonald, samping Pertamina. Jadi ojolnya sudah mulai paham. Tinggal cari Al-Hikmahnya itu di mana. Makasih ya, Dek ya, gitu kata Bang Ojolnya. Nah, terjawab nggak masalahnya Bang Ojol? Terjawab. Jadi itu apa itu abstraksi ya. Yang keempat itu apa itu algoritma? Yang mau jawab baca Kak. Ya, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur dan logis atau baik yang diikuti untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setiap hari kalian itu berkegiatan itu ada algoritmanya. Contohnya dalam berkehidupan sehari-hari, membuat teh itu ada algoritmanya ternyata. Ya, benar nggak? Ada urutan. Algoritma itu urutan ya, langkah-langkahnya. Pertama, masukin dulu teh sasetnya, lalu taruh gula secukupnya, gitu kan? Kasih air panas, langkah-langkahnya, lalu diaduk. Setelah itu diminum, siap disajikan. Ada tahu yang lain? Apakah algoritma tentang apa? Kehidupan sehari-hari. Mandi, ya. Bisa sebutin nggak mandi itu urutannya apa aja? Apa Kak? Ambil anduk. Jalan di kamar mandi, bukan ke kamar lagi ya, bener. Terus? Ya. Nggak buka baju dulu Kak. Jadi masuk kamar mandi, langsung jebur-jebur gitu. Oh iya, berarti ada yang urutan lain yang sebduluan, buka baju pakaian, baru kita bersihkan badan kita ya. Habis itu lap badan, baru pakai pakaian lagi. Nah itu urutan ya. Ada lagi yang tahu nggak? Ya Kak? Algoritma apa sehari-hari? Pergi ke sekolah. Coba sebutin satu apa? Pergi ke sekolah. Ceritanya udah mandi ya? Apa nggak mandi? Udah mandi. Oh ceritanya udah mandi. Oke, satu. Pakai seragam sekolah. Oke, 2, 3. 4. Naik motor ya, oke naik motor. Jalan sekolah, nggak ke mall. Enggak, kalau ke mall berarti algoritma pergi ke mall. Ini algoritma pergi ke sekolah. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan algoritma. Semua yang kita kerjakan itu ada algoritmanya. Ada langkah-langkahnya ya. Gitu. Seperti kita mau ke jalan. Nah, ini Mister mau main dulu sama kalian ya. Nah, di sini ada permainan kita mencari jalan, ya. Contohnya di sini. Nah, Mister duduk aja. Untuk bisa maju ke depan, kalian harus kerjakan langkah-langkahnya, ya. Kita bermain plak namanya sekarang ya. Bergerak maju 2 kali, lalu dia akan sampai ke tujuan. Contohnya, jalankan program. Nah,
Ini juga langkah-langkah ya. Ini kan komputer gitu kan. Dia mencari jalan untuk menuju tujuan agar bisa selesai sampai tujuan gitu ya. Nah, oke. Sekarang jalannya belok-belok nih gitu ya. Jadi kita maju, pertama maju selangkah, lalu belok kiri, habis itu apa lagi? Maju, lalu belok kanan, maju lagi. Lalu jalankan program. Nah, loh, kok nggak bisa? Oh, majunya 2 kali. Pinter kakak ya. Kita hapus 1. Bisa reset, lalu kita jalankan. Nah, jadi ceritanya kita lagi memprogram, ada aplikasi GPS. Ya, gitu ya. Biar aplikasinya bisa mengenal langkah sampai tujuan. Nah, di sini ada pengulangan. Ada yang bisa nggak kira-kira? Siapa? Salim, ayo maju Salim. Kira-kira bisa selesai nggak? Apa langkah-langkahnya dengan perintah-perintah yang ada? Coba Salim. Repeat. Betul. Jadi dalam logika itu ada pengulangan ya. Kalian harus pahami, ada namanya pengulangan. Jadi pengulangan itu bisa kita gunakan agar menyelesaikan masalah. Kalian ini yang bisa nggak? Susah nih. Kita harus kan menggunakan pengulangan. Ayo kak. Coba, Mister mau lihat. Gunakan perintah sesimpel mungkin, langkah-langkah sesimpel mungkin agar tujuannya tercapai. Namanya algoritma. Bergerak maju, belok kiri, terus tambah bergerak maju, terus belok. Udah. Ya, ada yang salah, ada yang kurang berarti itu kak algoritma langkah-langkahnya. Coba kita jalankan. Nah, ternyata benar ya. Jadi dengan pengulangan kita bisa menggunakan langkah yang sesimpel mungkin. Nah, ya. Jadi tentang langkah algoritmanya seperti itu. Nah, jadi tadi sudah mulai paham ya tentang apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu pola, apa itu algoritma. Jadi dengan 4 itu kalian bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, Mister mau ngajak main ya. Sekarang Mister mau ngajak main namanya jadi belajar coding itu tidak harus menggunakan komputer ya. Kita bisa belajar memecahkan masalah dengan permainan biasa. Itu disebutnya dengan unplug ya. Kalau unplug itu permainan menyelesaikan masalah tanpa komputer. Jadi bisa bermain sehari-hari. Kalau plug itu adalah permainan atau coding yang bisa kita mainkan dengan alat bantu ya. Sesuatu yang dicolok, bisa HP, bisa laptop, itu namanya plug gitu ya. Sekarang Mister mau ngajak main. Mister mau minta 4 orang. Sini kak. 1, 2, 3, 4. Kamu Cak, boleh Cak? Maju sini. Ya Meru. Nggak apa-apa. Mister mau ngajak main ya. Tentang berpikir komputasional. 1, 2. Kamu jadi sayur, sini. Kamu jadi domba. Kamu jadi serigala. Nah, sini ya, sini. Kamu jadi petani ya. Nah. Mister butuh 2 lagi. Ayo, Salim.
Yang cowok aja, yang cowok ya, nggak apa ya. Sini Kak. Dua lagi. Kalian berdua jadi buaya. Kamu jadi buaya. Jadi gini, buayanya ada di depan. Jadi ceritanya begini ya. Di depan ini ada sebuah sungai, ya. Nah, Kak sini Kak, sini Kak. Sip ini adalah seorang petani ya, petani. Dia membawakan 3 barang bawaannya. Coba perhatikan, dia mau 3 barang bawaannya. Barangnya adalah serigala, domba, dan sayuran. Masalahnya perahu yang ada di sungai hanya bisa memuat 2. Jadi dia harus membawa salah satu dari barang bawaannya. Masalahnya kalau dia membawa salah satu, bisa jadi yang lain termakan. Karena serigala akan makan domba, domba akan makan sayuran. Kalau dombanya disuruh nyebrang, nanti yang makan buaya. Jadi nggak boleh suruh berenang ya. Harus lewat perahu. Nah, jadi buaya siap-siap nih, kalau ada yang jatuh kalian makan. Ya. Kira-kira nih petani yang dibawa apa dulu? Sayur. Coba kamu bawa apa dulu? Jadi kamu siap-siap, kalau domba makan sini ya. Nah. Kamu bawa. Ya. Udah sampai sana ditinggal. Waduh, dombanya dimakan serigala tuh. Ulang. Berarti salah ya. Coba sekarang yang lain Kak. Sekarang kamu bawa apa lagi selain tadi? Serigala coba dibawa. Lah, sayurnya dimakan sama domba. Gimana tuh? Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bentar, Mister tidak minta jawaban sekarang, nanti kalian jelaskan. Mister mau kalian per kelompok ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba duduk dulu, nanti kita jawab bersama-sama. Gampang sih. Gampang ya. Ya. Nih, sekarang Mister mau bagi LKPD atau LKS. Kalian kerjakan per kelompok ya. Kalian tentukan masalahnya, kalian jawab masalahnya dengan cara berpikir komputasional. Apa dekomposisinya kalau ada, apa abstraksinya kalau ada, apa polanya kalau ada, apa algoritmanya ya. Silakan nih.
membahasnya. Kira-kira ada kelompok yang sudah lengkap mau jawab? Ayo Kak, sini. Ayo semua kelompoknya. Ayo silakan ya, silakan Kak yang mau menjelaskan. Ayo dengerin ya semua yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Kak, kelompok 1. Apa yang kalian sudah dapatkan? Ada dekomposisinya. Oke, bisa jelaskan dekomposisinya apa? Domba, serigala, sayur, petani, sama buaya. Buaya pengaruh ya. Oke, terus apalagi yang kalian dapatkan? Polanya apa? Kalau bawa sayur duluan, serigalanya makan domba. Dan kalau bawa serigala nanti sayurannya dimakan domba. Oke, terus apa lagi yang kalian dapatkan? Algoritma. Oke, coba sekarang sebutkan algoritmanya, urutannya Kak. 1, bawa domba. Bawa domba ke depan. Terus 2, bawa sayur. 2 kembali bawa sayur. Terus 3, bawa domba balik. 3 bawa dombanya kembali. Oke. 4, bawa serigala. 4 bawa serigala. 5, bawa domba. Dia kembali lagi bawa dombanya kembali. Kira-kira benar nggak yang kita ngomong? Benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kumpulin ya. Ada yang lain. Kelompok mana? Ayo naik. Jalin. Oke, sekarang kelompok 2 mau menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan Kak, apa yang kalian dapetin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Kami dari kelompok 2 ingin mentranslasikan coding yang terlibat. Dekomposisi, apa dekomposisinya? Yang terlihat 1 petani, 2 domba, 3 serigala, 4 sayuran. Oke, kalian mengelompokkan hal yang besarnya adalah pemainnya adalah petani, domba, serigala, dan sayuran. Terus apa lagi Kak? Abstraksi yang kalian dapatkan, apa abstraksinya? Fokus ke 1 petani, 2 domba, 3 serigala, 4 sayuran. Oh gitu. Terus Algoritma, coba sebutkan algoritmanya. Pertama, domba membawa domba. 2, sayuran. 3, kembalikan domba. 4, serigala. 5, domba. Oke, kira-kira betul nggak kelompok 2? Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ayo betutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Ayo Kak, kelompok 3. Kita maju semua yuk. Oke, sekarang ada kelompok 3 yang mau menjelaskan ya. Silakan Kak, siapa yang mau menjelaskan? Bara, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, apa yang kalian dapatkan? Dekomposisi. Apa dekomposisinya? Serigala, petani, domba, dan sayur. Apa aturannya? Mereka bisa saling makan dan dimakan dalam apa tujuan akhirnya memindahkan semua makhluk ke seberang. Oke.
Lalu algoritmanya. Oke, algoritmanya apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi? Bawa domba ke seberang. Pertama apa? Pertama, bawa domba ke seberang. Bawa domba ke seberang. Yang kedua, Bawa sayur ke seberang. bawa sayur ke seberang. Bawa domba kembali. Bawa domba kembali. Yang ketiga, ya. Bawa serigala ke seberang. Bawa serigala ke seberang. Bawa domba ke seberang. Bawa domba ke seberang. Kembali lagi baru bawa dombanya ke seberang. Oke. Kira-kira benar kan nih? Benar. Benar ya. Oke. Kita tepuk tangan dulu dengan kelompok. Sekarang kelompok mana lagi? Oke, ayo ke sini. Kelompok 4. Ayo kelompok 4, ayo. Oke, sekarang ada kelompok 4 yang mau menjelaskan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4, siapa yang mau bicara? Altaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok Ar-Rahman ingin apa? Pengen mempresentasikan coding analisis logika. Oke, apa yang kalian dapatkan? Posisi dapat? Dekomposisi dapat, Sir. Petani, serigala, domba, sayuran. Jangan sampai serigala makan domba dan domba makan sayur. Menyeberang. Posisinya, polanya apa? Pola kegagalannya, kita tidak boleh meninggalkan domba dan serigala, domba dan sayuran. Karena domba akan mati dimakan serigala atau domba akan makan sayuran. Oke, terus apa lagi yang kalian dapatkan? Abstraksi. Abstraksi, ya, jelaskan Fok- abstraksinya. Fokus kepada domba dan sayur agar tidak dimakan serigala dan domba. Oke, terus lanjut. Algoritmanya, Algoritmanya, coba. petani membawa domba, lalu kembali lagi membawa sayuran, lalu mengambil domba lagi, lalu mengambil serigala, lalu kembali lagi membawa domba. Kembali lagi membawa domba. Artinya tadi dombanya dibawa kembali ya. Oke, kira-kira jawabannya benar kan? Nah, Oke, kita tepuk tangan dulu untuk tangan saya. Yang dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya. Oh, dua lagi ya. Satu, dua. Oke, ini dulu ya. Habis itu situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad ingin mempresentasikan coding analisis logika dekomposisi. Posisinya apa yang kalian dapatkan? Petani, sayur, domba, serigala. Jangan sampai ada yang memakan. Tujuannya semuanya bisa lewat ke seberang. Pola. Polanya, Jika membawa serigala, maka domba akan memakan sayur. Dan jika petani membawa sayur, maka serigala akan memakan domba. itu polanya. Terus yang apa lagi yang dapatkan? Algoritma. Algoritma, oke, langsung. 1. Bawa domba. Bawa domba ke Dua. Yang kedua, 2. Balik lagi. balik lagi. Yang ketiga, 3. Bawa serigala. bawa serigala. Terus 4. Balik lagi sambil membawa domba. balik lagi bawa dombanya kembali. Terus 5. Bawa sayur. bawa sayur, 6. Balik lagi. balik lagi sendiri. 7. Bawa domba. Bawa dombanya. Kira-kira benar nggak algoritmanya? Benar nggak algoritmanya? Benar. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir mau menjelaskan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang membaca? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
dekomposisi. Petani domba serigala cuman bisa bawa satu beban bawaan supaya bisa menyeberang ke ujung. Pola, serigala akan makan domba, domba akan makan sayur. Abstraksi, fokus kepada petani, domba, serigala, dan sayuran. Algoritma, petani terlebih dahulu membawa domba, setelah itu bawa sayur, lalu ambil domba, taruh di tempat awal, lalu bawa serigala, yang terakhir membawa domba. Terakhir membawa domba kembali ya. Benar. Oke, kita tepuk tangan ke kelompok lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita dapatkan hasil dari diskusi kelompok. Nggak apa-apa ya, kalaupun ada salah-salah sedikit, namanya belajar, kita hasil diskusi, kita sambil belajar ya. Oke, selanjutnya nanti Mister akan kasih tugas per orang ya, selembar LKPD-nya Mister akan serahkan nanti menjelang pulang. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan dari materi hari ini kira-kira apa ya, Kak? Bisa nggak? Jadi berpikir komputasional itu adalah seperti kalian itu punya kotak ajaib di dalam otaknya. Karena bisa seperti ada AI-nya ya, karena data-data yang kalian terima itu sudah kalian olah ya. Sudah kalian olah dengan berpikir komputasional. Apa aja? Konsep 4 berpikir. Coba Kak, siapa yang bisa? Oke Kak, siapa? Apa aja? Posisi, abstraksi, pola, algoritma. Algoritma, betul. Jadi dengan 4 prinsip ini kita diharapkan bisa memecahkan masalah yang besar atau rumit dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup dulu, kira-kira refleksi dulu nih. Kira-kira hari ini pelajarannya suka nggak? Berapa jempol? Berapa jempol? 5 ada berapa gimana? Oke, terus. Bagian mana yang paling kalian suka? Kerja kelompoknya paling suka. Apa Meru? Bagian mana? Apakah? Tebak-tebakan. Main gamenya ada. Jadi kalian suka itu ya. Nah, terima kasih. Jadi minggu depan Mister akan menjelaskan kembali konsep yang lain, yaitu tentang AI ya. Etika bermain AI ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Cukup hari ini pertemuannya. Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, afwan. Sampai ketemu ya minggu depan.